Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, hari Selasa 22 Februari tahun 2022. Mari kita sejenak mendengarkan kabar baik dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 63 yang demikian isi firman-Nya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara kekasih Kristus, ayat ini sangat-sangat mengingatkan kita akan nasihat orang Jawa di dalam istilahnya urip iku urup, bahwa hidup itu harusnya menyala. Tetapi ketika manusia hidup di dalam kedagingannya, maka sebenarnya hidupnya tidak menyala sama sekali atau berada di dalam kegelapan. Dan ayat ini mengingatkan kita semua bahwa perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus adalah roh dan hidup itu sendiri. Maka sudah barang tentu kita sebagai para pengikut Kristus, orang percaya, kita harus melakukan perkataan-perkataan yang sudah difirmankan olehnya. Terlebih kalau kita melihat secara lebih detail, kata roh yang dipakai oleh Yesus ini berasal dari bahasa aslinya pneuma, yang artinya suatu daya atau dorongan yang ada dalam hati nurani manusia, sehingga mampu mempengaruhi perkataan serta perbuatan manusia menuju hal-hal yang positif. Pneuma diterjemahkan dalam bahasa Inggris spirit, yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah semangat. Semangat inilah yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini, semangat yang positif, semangat untuk melakukan setiap perkataan Yesus di dalam kita berupaya tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada tinggal di dalam diri kita, sehingga karunia kehidupan kekal dapat kita rasakan dan hidup kita berada di dalam terang. Bagi kita yang ingin tinggal di dalam Kristus dan mengandalkan roh, yaitu Roh Kudus, di dalam menghadapi kenyataan hidup, tentunya semangat Yesus harus kita miliki di dalam diri kita. Maka singkirkan roh-roh keaguan, roh yang bersifat duniawi, roh keegoisan, roh kemarahan, roh pendendam, roh iri dengki, roh kekecewaan, dan roh-roh lain yang membawa kita kepada gelapnya kematian hati nurani kita. Temukan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Bapa di dalam diri kita, serta hidupi Roh Kudus tersebut dengan melakukan semua teladan yang diberikan Yesus, melakukan semua perkataan Yesus sebagai roh dan hidup itu sendiri. Yakin dan percayalah bahwa dengan semangat Yesus yang kita miliki dalam diri kita, maka Bapa di sorga akan memampukan kita dengan tuntunan Roh Kudus-Nya untuk kita menjalani hari-hari kita di dunia ini. Itulah wujud sikap kita untuk teguh di dalam Tuhan, walau realitas yang terjadi tak seperti yang kita inginkan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa meminta pertolongan. Bapa yang penuh kasih,
Terima kasih untuk roh yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajari dan mampukan kami untuk menghidupi roh-Mu yang kudus, sehingga diri kami terus terdorong untuk melakukan setiap perintah-Mu, dan hati nurani kami Engkau bersihkan dan mampu menuntun kami untuk melakukan setiap kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, dan kami ingin terus bersandar kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara, demikian sabda Tuhan dan renungan singkat pada hari ini. Tetaplah bersyukur, penuh semangat, dan sampai jumpa lagi.